Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Selamat jumpa ya. Aduh, udah lama juga yang lagi viral nggak muncul. Nah, kali ini kita akan membahas yang lagi rame. Tentu saja banyak yang lagi rame ya, tapi kita akan memilih satu tema yang lagi viral, yaitu tentang penganiayaan Muhammad KC di Rutan Mabes ya. Jadi Mhm. Muhammad KC ini adalah terdakwa ya, atau statusnya itu tahanan dari kasus penghinaan terhadap agama Islam. Waktu itu bersamaan dengan Ustadz Yahya Waloni kalau nggak salah kan Ya, ditangkapnya, dan Muhammad KC ditangkap di Bali kalau nggak salah ya. Jadi ya. saat itu gercep tuh pihak polisi untuk menangkap dua orang ini yang dituduh sebagai penghinaan agama. Nah, ternyata kasus Muhammad KC ini sekarang lagi rame karena ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Namanya Mhm. keren ya, Napoleon Bonaparte nih. Jadi Irjen Napoleon Bonaparte ini juga adalah sama-sama di tahanan gitu, dan kasusnya kalau Napoleon bukan penghinaan agama, dia adalah kasus suap Joko Chandra ya. Ya, Mungkin pemirsa juga tahu. Nah, kita akan membahas soal ini nih karena dampaknya akan kemana-mana dan menarik secara hukum juga. Nah, seperti biasa saya Nong Darul Mahmada ditemani oleh Bang Ade Armando. Halo, Bang halo, Ade. halo, halo, halo. Halo Ya, dan penonton. juga ada Guntur Romli nih di sini. Halo, Mas Guntur. Halo. Ya, kita akan membahas soal itu ya, Kak Ade dan Mas Guntur nih. Mungkin langsung aja nih, kita gimana nih kita melihat kasus ini karena akhirnya kasus ini juga jadi bola liar ya. Apalagi Ya, kalau kita misalnya ngelihat kenapa Irjen Bonaparte ini, Napoleon Bonaparte itu melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Nah, mungkin Mas Guntur dulu nih sebelum Kak Ade yang menanggapi kasus ini. Silahkan Mas Guntur. Gimana nih? ya. Terima kasih. Ya, terkait penganiayaan terhadap terdakwa ya, Udah tersangka, terdakwa, tersangka tersangka. kan ya, Yang belum masuk belum pengadilan pengadilan, ya. sekarang sudah ditahan terhadap Muhammad KC yang dilakukan oleh eh, Bapak Napoleon Bonaparte ini tidak bisa dibenarkan sama sekali Hmm. dengan alasan apapun. Mau pakai Ya, alasan agama atau alasan hukum atau apa itu tidak bisa dibenarkan kecuali bisa dibenarkan dengan hukum rimba. Ini persoalan atau main hakim sendirilah istilahnya ya. di kita itu. Hmm. Pertama yang kita sesalkan itu sosok pada Bapak Napoleon Bonaparte. Beliau ini kan sudah divonis 4 tahun penjara Hmm. kasus penerimaan Penyuapan. suap, dan itu Hmm. sudah terbukti dengan vonis pengadilan. Meskipun Hmm. banding ya kita lihat aja nanti. Nah, kemudian beliau adalah seorang polisi aktif yang saya baca barusan. Ya, masih Hmm. statusnya polisi aktif. Nah, polisi itu adalah penegak hukum di Indonesia, Hmm. yaitu institusi dan anggotanya tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, Ya, sedangkan apa yang dilakukan oleh Pak Napoleon Bonaparte ini tidak mencerminkan sebagai sosok seorang polisi ya. yang harus menegakkan hukum, peraturan, tapi main hakim sendiri. Nah, ini yang disayangkan ya. Pertama, sosok ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai seorang muslim ya. Kalau kita baca apa dalih pembenaran dari Bapak Napoleon Bonaparte karena sebagai muslim itu juga tidak bisa dibenarkan. Tidak Hmm. ada namanya seorang muslim itu bisa main hakim sendiri. Kenapa? Ya, dia harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Ya, tidak bisa menggunakan atas nama hukum Islam ataupun sebagai orang Islam untuk melakukan main hukum sendiri. Ini kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Ya. Iya. Teroris yang mengatakan mau jihad ya dengan perang mengangkat senjata tanpa mengikuti peraturan yang berlaku, tanpa tunduk kepada kewenangan hukum yang berlaku, dia melakukan main hakim sendiri. Nah, ini berbahaya. Agama hanya dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri, dan ini tidak bisa dibela itu. Dan itu Mhm. main hakim sendiri ya sebagai seorang muslim itu bisa dikontraskan dengan hukum jahiliyah. Hmm. Hukum Hmm. jahiliyah itu adalah main hakim sendiri.
Yang kuat dia yang menang, yang lemah dia akan terus Kalah, ditindak. ya. Itu dengan hukum jahiliyah dalam Al-Quran. Apa? Tidak adanya keadilan, tidak adanya penegakan hukum, itu disebut dengan hukum jahiliyah. Jahiliyah. Kemudian kita jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Ar-rashi wal murtashi finnar. Ada orang yang memberikan suap dan menerima suap itu sama-sama masuk neraka. Ini adalah ancaman dari hadis Nabi, gitu lah. Dan kita jangan hanya membedakan antara apa yang disebut dengan perkara-perkara ritual dalam agama dengan masalah-masalah yang sosial, gitu kan. Karena ini kan orang sering mencari pembenaran, ya tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Dan itu tidak terkait dengan simbol-simbolnya. Baca saja misalnya surat Al-Ma'un. Apa yang disebut dengan orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yadu'ul yatim, orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan orang-orang yang tidak mendorong, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Itu disebut dengan orang-orang yang mendustakan agama. Tidak ada kaitannya dengan sholat, tidak ada dengan ritual, tidak ada kaitannya dengan soal penghinaan agama, tapi terkait dengan apa yang disebut dengan sekarang disebut dengan kesalahan sosial. Nah, tidak bisa orang ya dia melakukan tindakan-tindakan pidana dan sudah divonis, kemudian merasa dia membela agama dengan melakukan tindakan kesenang-senangan terhadap tersangka, tahanan yang lain. Itu nggak bisa dibenarkan itu. Makanya kalau ada sosok tokoh yang membenarkan tindakan Bapak Napoleon Bonaparte, ya itu tidak bisa harus kita kritik bersama-sama gitu loh. Nggak bisa namanya membedakan antara agama dan ajaran ritual dengan ajaran sosial dalam agama, itu tidak bisa gitu. Nah ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, bukan tujuannya untuk yang membela untuk Muhammad Kacik, tidak. Muhammad Kacik nanti silakan dia sudah ditangkap, dia sudah ditahan, dia nanti akan diadili. Ya, nanti akan ada pembela, ada jaksa. Apakah di situ ada niat jahat dari dia untuk apa yang disebut dengan dugaan penodaan agama, ya dibuktikan di pengadilan. Tapi tidak bisa dia itu dihakimi secara pribadi seperti itu. Dan itu kita kutuk bersama-sama penganiayaan terhadap Muhammad Kacik, karena itu melakukan main hakim sendiri dan pelanggaran terhadap undang-undang yang ada. Itu. Iya. Jadi kalau kita ngelihat dari respon terhadap tindakan Napoleon Bonaparte ini kan bagi sebagian kelompok khususnya kalangan kadrun itu kan dianggap heroik ya, KD ya. Bahkan ada kemudian ininya tuh kemana-mana gitu loh, kemana-mana kayak me-warning orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Muhammad Kacik ini yang dianggap selalu menista agama. Misalnya kemarin itu rame tuh siapa Ade Armando, Denny Siregar, Permadi Abu Janda yang juga menista agama juga hati-hati bisa dieksekusi kayak gitu-gitu kan, seperti Muhammad Kacik. Nah gimana tuh Kak Ade ngelihat ya ini kan jadi jelek sekali gitu ininya ya jadi inspirasi, bukan inspirasi jadinya. Jadi ya jelek lah buat masyarakat ya, seperti yang tadi dibilang oleh Mas Guntur ya. Iya, satu hal yang harus kita ingat apa yang dilakukan oleh si Napoleon ini, itu kan tindakan yang luar biasa pengecut ya. Jadi bukan hanya dia melanggar hukum, tapi dia pengecut. Memang ini kan sebuah, kalau itu berantem tuh berantem yang satu tukang bully, yang satu orang anak baik lah. Keroyokan gitu ya. Barangkali sih nggak keroyokan sendirian, tapi yang satu kan polisi dengan badan yang gempal itu, dia bisa memukuli si Muhammad Kacik, itu kan pengecut banget. Maksudnya kalau berantem, apalagi itu di dalam tahanan ya. Dan kedua yang Anda bilang itu, Nong, orang-orang yang kemudian mengeluh-elukan Kacik dan kemudian misalnya mengancam saya, Abu Janda gitu ya, bahkan Bu Sukmawati dengan kalimat seperti hati-hati, ini berikutnya target eksekusi berikutnya. Kok dieluh-elukan ya orang semacam itu, dan masa eksekusi itu menjadi persekusi ya. Persekusi ini menjadi sesuatu yang dianggap sebagai heroik, membanggakan.
itu kan tindak pengecut yang luar biasa sebenarnya. Ini saya yakin ini bukan mewakili sebetulnya umat Islam mayoritas ya. Ini minoritas umat Islam yang omong pertama kan novel Mbak Mukmin ya. Mbak Mukmin, ya. Mbak Mukmin. Ini lagi-lagi ya kalau novel mau ribut ya hadapi kita langsung lah, ketemu langsung, kita debat dan segala macam. Tapi kan enggak ya. Memang ini orang-orang pengecut luar biasa yang cuman bisa kayak mengelu-elukan ya pengejutan yang dilakukan oleh si Napoleon ini. Dan itu artinya buruk sekali. Itu pertama. Kedua adalah ini juga buruk buat pihak kepolisian kali ya, Mas Guntur. Dan yang saya tahu sih polisi itu mengatakan bahwa mereka marah sekali dengan apa yang terjadi ini, terutama kalau kemudian orang menganggap ini adalah representasi ya. Ini kan polisi sedang berusaha membangun sebuah image yang bahwa mereka sangat bahwa mereka itu memang akan menjaga hak asasi manusia, melindungi mereka yang lemah, akan menjalankan kewajiban mereka untuk menjaga NKRI gitu dan seterusnya. Dan tiba-tiba Napoleon berlaku seperti pengecut ini, itu kan merusak seluruh image polisi. Dan saya harus katakan bahwa ya kita jangan sampai ini masyarakat sampai menganggap bahwa ini memang sesuatu yang direstui oleh polisi juga ya, Polri. Dan saya berharap bahwa ya dia kan udah 4 tahun nih dikena hukuman kan. Saya berharap setelah itu mengingat kepengecutannya itu dia ditambah lagi dengan hukuman yang setimpal sehingga dia harus cukup lama berada di penjara agar belajar kan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa diterima. Yang tadi Mas Guntur katakan kan tepat sekali. Kita sama sekali nggak suka sama si Kece atau si Kace ini ya. Dan ya tapi kan dia memang harus menjalani proses hukum yang semestinya dan biarkan dia menerima hukuman atas kesalahannya tersebut yang menurut saya memang kurang ajar cara dia bicara tentang agama ya. Tapi apa yang dilakukan oleh si Napoleon ini lebih merusak ya, lebih menghancurkan di segala sisi. Islamnya ikut hancur ya, seolah-olah karena dia menggunakan istilah itu demi saya saya nggak apa-apa dihina katanya saya kan. nggak apa-apa dihina, tapi kalau Nabi kalau saya, agama iya. Kalau agama saya, jadi seolah-olah memang itu sebuah tindakan jihad yang sangat heroik dari Napoleon itu. Padahal seperti persis dikatakan Mas Guntur, ayolah kamu tuh korup, kamu tuh maling, kamu tuh mengambil uang rakyat gitu ya. Janganlah bicara tentang moral sama kita semua ya, karena Anda itu adalah seorang pelanggar hukum. Dan menurut saya sih apa yang dilakukan oleh Muhammad Kaca itu jauh lebih sederhana dibandingkan apa yang dilakukan oleh orang seperti Irjen Napoleon kan. Dia pejabat, dia punya kekuasaan dan kemudian dia bisa disuap oleh Joko Chandra dan ya kalau ini benar ya barangkali dia masih di pengadilan ya Mas Guntur ya, kan belum sudah diputuskan belum masuk pengadilan ya. Tapi kalaupun jadi kalau ini benar maka dia sebetulnya tingkat kejahatan yang dia lakukan sih jauh lebih destruktif lah, lebih menghancurkan, damaging kepada masyarakat luas. Jadi ini semua kena, Islamnya kena, demokrasinya kena, polisi kena, dan itu dilakukan hanya oleh seorang pengecut yang kemudian didukung oleh gerombolan pengecut lainnya di luar sana yang seperti memberi warning kan. Dia seperti mau bilang hati-hati ya Ade Armando kalau di jalan nanti kamu siap-siap aja jadi korban persekusi kan. Come on, itu kan rendah banget ya cara-cara pengancaman semacam itu. Iya, jadi kalau misalnya kita melihat tindakan Bonaparte ini, apalagi kita baca di media soal alasannya itu kayak dia itu kayak ingin mencuci dosa gitu kan atas perbuatan yang dia lakukan seperti yang tadi dibilang oleh Mas Guntur dan juga Kak Ade soal penyuapan itu, dan dia merasa heroik sekali. Dan itu sebenarnya kalau di kalangan sosial, maksudnya di fenomena sosial ya, itu kan biasa terjadi kan. Orang yang tadinya udah melakukan jahat, terus tiba-tiba kemudian hijrah. Ini kan kayak semacam hijrah gitu loh. Fenomena apa yang dilakukan oleh siapa namanya Napoleon Bonaparte ini kan. Jadi seakan-akan wah gue membela agama gue gitu loh. Gitu kan. Nah gimana tuh? Ini kan sebenarnya kayak ya contoh peristiwa kecil untuk menjelaskan sebenarnya peristiwa yang lebih besar yang
sekarang ini terjadi di masyarakat kan, soal merasa bahwa gue akhirnya melakukan sesuatu yang baik lah setelah melakukan yang jelek gitu loh, kayak gitu. Gimana Mas Guntur dulu kali ya? Gimana Kalau tuh? ada istilah dari Kiai Said itu, dia menggunakan istilah mendadak soleh. Nah, mendadak soleh ya, bukan mendadak dangdut. Apalah, mungkin dalam konteks ini mendadak soleh untuk mencuci dosa atau mencari pencitraan atau untuk menghilangkan jejak atau ya mengatasnamakan hijrah atau apapun. Ya benar, misalnya kayak koruptor, sebelumnya nggak pakai jilbab, masuk ke persidangan KPK pakai jilbab, pakai cadar, gitu kan. Berpenampilan dengan simbol-simbol agama, itu juga banyak sekali kita temukan. Nah, satu sisi yang lebih rendah mungkin seperti itu, tapi yang lebih membahayakan juga, kalau saya baca beberapa penelitian, termasuk yang ditulis oleh Sidney Jones, gitu ya, para kriminal yang bertaubat kemudian menjadi teroris, ini juga umum gitu loh. Jangan para teroris yang di Poso, yang dimanapun, rata-rata mereka itu dulunya adalah kriminal, penjahat, pembunuh, ya perampok dan sebagainya. Kemudian mereka ingin bertobat, ingin masuk surga dengan jalan pintas. Ya kalau dengan jalan normal kan harus sembahyang 5 waktu, harus puasa Ramadan, harus ribet lah ya, susah lah. Ritual-ritual dan sebagainya itu kan. Nah mereka carilah jalan pintas dengan masuk kepada aksi-aksi terorisme, jihad, yang disebut dengan mereka jihad besar menurut mereka. Nah, jangan sampai, dan saya tidak tahu apakah Bapak Napoleon Bonaparte juga terjangkiti suasana psikologis virus seperti ini. Ini berbahaya. Iya, jangan-jangan kalau ngelihat dari ininya ya, alasannya. Fenomena umum menjelaskan itu sangat sederhana lah, fenomena seperti Bapak Napoleon Bonaparte ini. Dia bukan orang yang aneh atau yang dieluk-elukan, enggak, itu umum, mendadak soleh lah, atau mantan kriminal yang kemudian menyeberang menjadi seorang teroris dan sebagainya. Ini fenomena umum yang ingin meraih simpati publik ya, ataupun juga ingin mencuci dosa atau masuk jalan pintas menuju surga atau sebutan apapun namanya. Dan ini fenomena yang sangat umum. Kemudian juga bahwa Bapak Napoleon ini juga tentu saja tidak mewakili institusi Polri ya. Apalagi sekarang kan Polri ingin membangun lembaga yang promoter ya, kan, kemudian yang profesional, yang terbuka, bertanggung jawab dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus penyuapan pun Napoleon Bonaparte termasuk yang dia ikut dilibas istilahnya itu kan, meskipun beliau itu adalah seorang bintang 2 ya, irjen ya. Tapi dan karirnya bagus katanya ya. Ya, ini nggak ada istilah melindungi seorang jenderal atau seorang nggak ada. Ini salah satu bentuk dari keseriusan dari pihak dari polisi. Nah, kemudian juga sebutkan tadi saya di awal bahwa polisi adalah seorang penegak hukum yang dia hanya bisa menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, ketika dia menganggap bisa main hukum sendiri, dia bukan seorang polisi lagi gitu loh. Nah, meskipun statusnya nih polisi aktif ya sekarang, tapi kan itu perkara administrasi atau apapun namanya. Tapi intinya apapun yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte itu tidak mewakili institusi Polri ya. Kemudian juga tindakannya juga bukan juga perwujudan dari seorang Muslim ya, atau yang mengaku Islam tapi ya yang radikal lah, atau kalian lebih dekat kepada saya sebutkan tadi pengaruh-pengaruh varian-varian yang ada di kelompok-kelompok terorisme atau kelompok-kelompok radikal atau kelompok-kelompok pencuci dosa ya, yang mendadak soleh itu dengan menggunakan atribut keagamaan. Ini sangat umum kita temukan ya, dan bukan hal yang aneh kalau ada seorang, katakanlah seorang kriminal ya, kemudian dia merasa sebagai orang yang paling membela agama. Itu banyak kasus. Rizik Syihab misalnya masuk penjara 2 kali kasus kriminal, mengganggu ketertiban umum, pelanggaran terhadap undang-undang, tapi masih aja dianggap sebagai pembela Islam. Imam besar. Islam tidak perlu dibela oleh seorang kriminal, oleh seorang penjahat ya, oleh seorang katakanlah yang tidak bisa memperbaiki kelakuan dan perbuatannya, tidak butuh gitu loh. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tetap unggul dan tidak ada yang bisa mengunggulkan Islam. Tidak butuh seorang pembelaan dari seorang katakanlah menerima suap, seorang koruptor, dan hanya itu untuk manfaatnya sendiri ya. Pribadi ya. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh pembelaan dari kelompok-kelompok seperti itu ya. Udah Allahu Akbar, maha besar dari segalanya ya. Itu
tidak dibutuhkan dengan hanya apa. Kalau mereka hanya memanfaatkan nama Allah, nama Rasul, nama Islam untuk kepentingan dirinya sendiri, itu yang paling tepat. Bahwa mereka tidak sedang membela Allah, tidak sedang membela Rasul, tidak sedang membela Islam, tapi mereka memanfaatkan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Islam untuk kepentingan mereka sendiri, untuk mencuci dosa, untuk meraih pencitraan, untuk mengalihkan isu. Ini yang terjadi saat ini kalau kita bicara soal konteks fenomena penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte itu. Ya. Ya, nah itu tadi Kadet dibilangkan memanfaatkan. Tadi Mas Guntur bilang ada istilah memanfaatkan situasi. Nah kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang nih, lagi rame soal ribonnya FPI di mana-mana, ada deklarasi gitu. Apa mungkin ya si Irjen Napoleon Bonaparte itu karena terpengaruh oleh itu juga ya? Jadi kayak merasa, oh nanti gue nih kalau misalnya melakukan kayak gini gitu, nanti pas keluar atau nanti aktif lagi jadi polisi, kan dia dilulukan gitu kan, dan itu terjadi kan sebenarnya gitu. Itu gimana Kak Ade? Ya, saya melihat bahwa memang kelihatannya Napoleon ini paham betul ya suasana psikologis kelompok-kelompok yang disebut taruhlah apa istilah radikal dan seterusnya. Ini kan adalah kelompok-kelompok yang lagi sebetulnya mengalami marginalisasi, artinya mereka mengalami kekalahan di banyak lini ya, ditangkapnya Rizik, ditangkap Ibu Narman, dibubarkan FPI. Jadi ini adalah kelompok yang memang penuh kemarahan ya, dan kita harus tetap terus berhati-hati dengan keeksistensi kelompok ini yang sekarang lagi nggak punya tokoh kan ya. Kemudian lahirlah Front Persaudaraan Islam yang sebetulnya dipimpin tetap oleh orang-orang yang radikal kan. Kita tahu siapa Sobri Lubis menjadi salah satu penasihat atau pembina, dan ketua FPI yang sekarang itu yang persaudaraan itu adalah mantan ketua FPI Banten ya, yang kita ingat juga bertanggung jawab atas pembantaian kasus Cikesik ya. Cikesik kan, ya itu kan FPI Banten. Jadi ada suasana psikologis dan ini tercermin dalam begitu buat saya sebetulnya mengejutkan, enggak mengejutkan, tapi kembali memprihatinkan gimana sikap mereka ketika Napoleon memukuli si KC kan, atau si KC ini. Bayangkan ya, itu suasana dukungannya, semangat dukungan itu seperti mereka mengabaikan sama sekali proses hukum. Ya. Jadi KC ini udah ditangkap, kan sedang akan menjalani proses hukumnya kan, berapa tahunnya nanti kita lihat kan. Tapi mereka seperti merayakan penghakiman sendiri itu. Mereka seperti sama sekali nggak peduli itu sama supremasi hukum. Ya, mereka memang pada dasarnya brutal jadinya, sama sekali tidak peduli sama ketaatan hukum. Dan ini kembali sebetulnya memperkuat saja kan, makanya saya katakan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, tapi kembali mengingatkan kita ya betapa berbahayanya orang-orang ini ya. Pembelaan mereka terhadap KC itu jelas-jelas mencerminkan ketiadaan respect mereka terhadap penghargaan mereka terhadap hukum. Nah, lagi-lagi ini kan kembali pada dia akan bilang tapi ini hukumnya orang-orang kafir gitu kan. Jadi mereka tetap berbicara tentang ya barangkali dalam kepala mereka harusnya KC itu dihukum mati, bukan cuma diadili kan, dan kemarahan mereka disalurkan nih melalui orang yang namanya Napoleon. Nah, Napoleon ini betul-betul saya rasa memanfaatkan itu. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Mas Guntur, saya percaya bahwa ini sih bukan sesuatu yang spontan keluar dari kemarahan dia sebagai orang Islam gitu melihat KC gitu ya. Orang ini sama sekali nggak ada Islamnya kan. Dia ya artinya dia tadi korup dan maling ya. Kalau dia seorang muslimin soleh paling tidak dia tidak akan melakukan perbuatan itu ya. Perbuatan yang serendah itu dalam posisi yang setinggi itu kan sebenarnya. Jadi betul-betul ini terencana. Kan dia bilang terukur kan istilah dia. Iya, tindakan terukur istilah dia itu. Itu terukurnya saya rasa emang terencana dengan sengaja dia ingin melakukan itu untuk membangun image dia di mata para pendukung itu. Ya, jadi seperti menunjukkan bahwa saya itu nggak sejahat seperti yang Anda bayangkan ya. Saya itu cuma nerima suap gitu. Dan barangkali dia akan katakan suapnya juga dipakai buat barangkali ibadah atau membangun masjid atau segala macam kan. Tapi itu kita nggak tahu. Dia nggak pernah ngomong begitu. Kita kembali ke
apa yang sudah terjadi ini saja. Dia seperti dengan sengaja berusaha menunjukkan pada publik bahwa dia ini adalah seorang yang bersedia ya untuk menjalankan kewajiban dia sebagai muslim ya, untuk menghukum orang-orang yang dengan sengaja sudah menodai agama Islam. Ini kayak saya ingat dulu Teguh Zulkarnain almarhum ya, yang pernah bilang ketika Ahok waktu mestinya kalau dalam Islam udah disalib, dibunuh kan harusnya ya. Tapi ya karena kita ada di Indonesia ya itu tidak kita lakukan kan. Nah, jadi bentuk-bentuk radikalisme ini ternyata kita seperti diingatkan lah. Bentuk-bentuk radikalisme ini masih tumbuh dan ini terbukti dengan respons orang terhadap Napoleon, dan orang-orang kayak Napoleon hanya satu dari banyak orang barangkali ya. Atau nanti kita akan lihat lagi orang-orang sejenis yang akan memanfaatkan keterbelakangan berpikir ini untuk mengangkat dirinya bahwa dia adalah seorang pejuang. Dia nggak peduli lah sama hukum. Hukum itu buatan orang kafir. Saya memukuli orang itu, menyiksa orang itu bukan sesuatu yang salah. Ya. Dan ini kan jadi mengingatkan kita pada kekejaman kaum radikal yang bisa membunuhi orang tanpa merasa bahwa itu adalah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan gitu. Enggak, memang yang terpenting adalah agama kami dihina, kami akan bela. Ya. Yang menghina itu harus membayar mahal. Barangkali kalau perlu bagi Napoleon si Kece itu dibunuh ya. Kalau aja tidak, barangkali kalau ini masih ketahuan terus, ya. Kalau dia nggak ketahuan mungkin dia akan dibunuh. Dan itu akan terus dielulukan oleh para pendukungnya. Di novel 212 kan ya. Kita bicara tentang jaringan 212, FPI, FUI dan seterusnya. Iya. Ya, ini pembicaraan yang menarik, dan kalau misalnya kita bahas terus memang akan berkaitan dengan berbagai hal yang terjadi di masyarakat ya. Tapi kita tentu saja akan berhenti di sini dulu, dan kita justru mungkin dari kesimpulan ini justru kita mengapresiasi sikap polisi ya, karena dia bergerak cepat juga. Ketika KC melaporkan kasus penganiayaan kan langsung dibentuk tim investigasi dan lain-lain, dan kita menunggu prosesnya itu apakah benar si Napoleon Bonaparte ini akan diproses dan ditambah lagi hukumannya gitu. Dan ini jadi catatan juga bahwa apapun tindakan kekerasan gitu itu tidak bisa kita tolerir ya, meskipun dia polisi lah, meskipun dia atas nama agama gitu ya. Ya, jadi tidak kita toleransi tindakan seperti itu. Oke, kita cukupkan dulu sekian ya yang lagi viral, dan kita akan bertemu lagi pemirsa Cokro TV minggu depan ya dengan tema yang lagi viral berikutnya. Terima kasih Kak Ade, terima kasih Mas Guntur, dan terima kasih semuanya. Dadah. Bye-bye.